Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara Renungan Harian Kamis 24 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Semoga kita semua bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dilanjutkan ayat 80. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah yang Engkau limpahkan bagi kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini, agar kami mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi ajaran-ajaran-Mu dalam hidup kami, sehingga semakin banyak orang mengalami rahmat dan kasih-Mu melalui apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat sepanjang hari ini. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon disiapkan inspirasi kita dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dilanjutkan ayat 80. Mari kita baca bersama-sama, lalu kita renungkan masing-masing dalam hati kita. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria, dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, rekan-rekan muda, adik-adik, shalom semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya kita bersemangat. Di masa pandemi ini jangan lupa kita selalu menjaga protokol kesehatan. Dimanapun kita berada, selalu menggunakan masker. Dan ikuti anjuran pemerintah untuk memperhatikan 5M sebagai protokol kesehatan kita. Dalam sabda Tuhan hari ini, dikisahkan Elisabet dan Sakaria yang lama Elisabet itu
mandul ternyata melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yohanes. Arti Yohanes dari kata Ibrani Yohanan, yang berarti Yahweh memberi berkat atau karunia. Kelahiran Yohanes ini menunjukkan belas kasih Allah yang telah menghapus kemandulan Elisabet, tapi juga memberi sukacita bagi semua orang, sanak keluarga, tetangga, dan orang-orang yang ada di pegunungan Yudea. Kemudian pada hari yang ke-8 diadakan penyunatan. Ini sebagai pemberian tanda perjanjian dan penyatuan ke dalam bangsa Israel. Sunat juga merujuk pada kewajiban untuk melaksanakan hukum Taurat. Dalam peristiwa kelahiran Yohanes ini ada satu yang istimewa, khususnya dalam pemberian nama. Nama Yohanes. Ternyata Elisabet dan Zakaria tidak pernah mereka itu membicarakan nanti anaknya namanya Yohanes, tapi bisa sama-sama mengusulkan nama yang sama, yaitu Yohanes. Sehingga banyak tetangga kiri kanan itu heran. Bukankah sanak saudaranya tidak ada yang namanya Yohanes, tapi Zakaria? Disinilah, saudari-saudaraku yang terkasih, campur tangan Allah semakin nyata. Bahkan pada saat Zakaria bisa bicara lagi dari bisunya. Semua heran, semua takjub dan bertanya, menjadi apakah anak ini nanti? Mereka juga mengakui tangan Tuhan menyertai anak ini. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Zakaria bersyukur dan memuji Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita petik dari sabda Tuhan hari ini yang kita renungkan bersama? Kita bisa melihat kembali perjalanan hidup kita masing-masing. Kelahiran kita di dunia ini. Kita juga harus yakin dan percaya bahwa kehadiran kita di dunia ini juga berkat karunia dari Allah untuk keluarga kita. Semuanya pasti istimewa. Saya, Romo Aan, Romo Antoro, pasti juga sangat istimewa bagi keluarga saya, bagi orang tua saya, bagi bapak ibu saya. Saudara-saudari semuanya juga sebagai berkat dan karunia bagi keluarga dengan kelahirannya. Maka mari kita syukuri rahmat kelahiran hingga saat ini. Karena apa? Ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Meskipun kadangkala kita ini kurang yakin, kita kurang percaya. Bahkan kadang kita bisa bicara, Allah, Tuhan pasti tidak mencintai saya. Tuhan pasti tidak menghendaki saya lahir ke dunia ini. Buktinya apa? Orang tua saya tidak menghendaki, saudara-saudara saya tidak menghendaki, saya dibedakan dari saudara-saudara saya yang lain. Nah, itu seringkali menjadi pemikiran-pemikiran kita. Melalui peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis yang hari ini kita rayakan bersama seluruh gereja Katolik, mari kita mensyukuri rahmat kelahiran kita masing-masing ke dunia ini. Bahwa campur tangan Tuhan ada dalam hidup kita. Dan kita menjadi berkat rahmat di dalam hidup kita masing-masing. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan.
Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.